Alfian Natasha sebagai Chandra Kirana, Faizan Nisa sebagai Galuh Ajeng, Devina Ayu sebagai Dewi Sekar, Afitur Ramandika sebagai Gajah Kertawata, Gevira Azrul sebagai Penyihir, Salma sebagai Ratu Kahuripan, Chelsea Aurelia sebagai Permasyuri Kahuripan, David Adi sebagai pengawal kerajaan Kahuripan, Fernando Rabbani sebagai kakek ketemu, Asad Dwi sebagai kakek sakti. Pada zaman dahulu di kerajaan Daba, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertawata. Ia memiliki dua orang putri yang bernama Chandra Kirana dan Galuh Ajeng. Suatu hari, raja ingin menjodohkan Chandra Kirana dengan Raden Nino Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Namun, Galuh Ajeng tidak setuju. Dengan rencananya, dia berhasil mengusir Kirana keluar dari istana dan dengan bantuan ibunya Dewi Sekar. Mereka meminta penyihir mengutuk Kirana menjadi keong emas. Namun, dengan kehadiran Raden Nino, Kirana dapat kembali ke istana dan kutukan tersebut hilang. Rencana pernikahan mereka pun berlangsung meriah dan mereka bahagia. Setelah tahu bahwa Chandra Kirana layak menjodohkan Raden Nino Kertapati, Galuh Ajeng dan Dewi Sekar membuat sebuah rencana untuk melakukan pernikahan tersebut. Ayah gimana? Ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa putriku? Ini tentang Chandra Kirana, Ayah. Ada apa dengannya? Dia selama ini telah berhubungan dengan pengawal kita, ya. Apa? Tidak mungkin. Kamu pasti cemburu kan gara-gara ayah menjodohkan Chandra Kirana dengan Raden ini. Tapi aku memang pernah melihatnya mereka berdua sama pengawal itu. Karena Dinda pernah melihat mereka bermesraan di taman. Percayalah. Iya, Ayah. Aku telah menemukan buktinya. Mana? Dasar anak nakal. Berani-beraninya berselingkuh dengan pengawal brengsek itu. Kirana! Ada apa katamu? Nih, Oh, ini fitnah, Ayah. Aku tidak mungkin. keluar kamu sekarang dari kerajaan. Keluar bersama pengawal brengsek itu. Keluar sekarang. Gimana ini, Bunda? Bagaimana Kanda menjelaskan pada Ratu Kahuripan padahal Kanda sudah berjanji pada Ratu Kahuripan untuk menjodohkan putri kami dengan pangeran ini? Tenang saja, Kanda. Bagaimana kalau Galuh Ajeng saja yang menggantikan sebagai calon istri Ratu ini? Ide yang bagus itu. Tapi bagaimana Kanda menjelaskan pada Ratu Kahuripan? Tenang, itu menjadi urusan kita. Ya sudah, baiklah. Kanda beristirahat. Bagaimana putriku? Rencana kita sudah sesuai. Iya, Bunda. Rencana Bunda memang baik. 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Dahal membicarakan tanggal pernikahan Chandra Kirana dan Raden Nino. Wow. Bagaimana keadaan kerajaan Dahal? Pajajaran, aku Ya memang seperti inilah keadaan kami. Walaupun tidak sehat dan semakmur kerajaan. Kahuripan. Tapi kami bersyukur dengan apa yang kami punya. jangan banyak berhubung. Iya, gimana kamu permaisuri Bu? Chandra Kirana telah melakukan kesalahan yang Salah apa? Dia telah mencari hubungan terlarang dengan salah satu pegawai kita, pengawal kita.
Chandra Kirana bukan gadis seperti itu. Tapi itu kenyataan. Tidak pantas sekali dengan kamu. Dia telah memalukan. Tidak, aku tetap mencintai Chandra Kirana. Tidak. Aku tidak mencintaimu. Aku hanya mencintai Chandra Kirana. Lalu Ajeng jengkel dan pernyataan Raden ini dan dia berpura-pura sedih dengan menuju ke Devska. Bagaimana ini Ananda? Anda sudah berjanji untuk menjodohkan Raden ini dengan putri kami. Tidak bisa. Dalam perjanjian itu, Chandra Kirana yang ikut dengan Raden ini. Jika kamu menikahkan Galuh Aji dengan Raden ini, maka kamu yang melanggar. Tapi seperti inilah keadaan kami. Mau bagaimana lagi? Maaf Baginda, saya hanya ingin menikah dengan Chandra Kirana, bukan Galuh Aji. Nenek, Ananda mohon restu pergi mencari Chandra Kirana. Ananda berjanji akan membawa menantu terbaik ke kerajaan Kahuripan. Iya nak. Baik Bunda, terima kasih. Baginda, Ananda mohon izin untuk mencari Kirana. Ya sudah, terserah kamu saja. Pengawal, ayo ikut aku. Karena merasa kecewa dengan Raja Demam, Ratu Kahuripan pun pulang kembali ke kerajaan. Raja, kami kecewa. Kami telah memperlakukan mempermalukan kerajaan kami. Tapi Ratu, memang seperti ini keadaan kami. Kita Tunggu Ratu, kami bisa menjelaskan. setelah semua meninggalkan ruang pertemuan, tinggallah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng yang kembali direncanakan agar Kirana tidak dapat bertemu dengan Raden ini untuk selamanya. Tenang saja, kali ini kita akan pergi memintanya untuk Kirana. Mencari sesuatu yang menunjukkan kehijauan dari Raden ini. Memang baik, tapi Kirana sedih tenang aja. Dengan Ratu Ajeng yang sedih, Kirana pergi ke tempat sunyi. Di sana dia bertemu si penyihir. Chandra Kirana, apa kabar? Sangat berubah sekali. Aku di sini mengutukmu menjadi doa. Kenapa kamu ingin mengutukku? Saudaramu yang mengutus kompetisi. Kalau tidak mungkin dia melakukan itu. Untuk apa aku berbohong? Jangan mengulang. Diam kamu. Terima saja kenyataan ini. Akan kukutuk kamu jadi kau. Walau hanya cincin, kukutuk kamu jadi kau. Raden Tino dan pengawalnya berjalan menyusuri hutan untuk mencari Chandra Kirana. Tiba-tiba datang seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Chandra Kirana berada. Namun semua itu hanyalah petunjuk sesat, karena burung gagak tersebut adalah rombongan dari Lesti. Raden, burung gagak itu mengintai kita. Jangan kita harus. Kalian perasaanmu saja. Tapi Raden, burung gagak itu semakin mendekat. Tenanglah anak bunda.
Aku di sini untuk memberikan menuju jalan di desa. Karena aku bisa menemukan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalanan itu? Siapa kau Tidak sebenarnya? perlu tahu siapa aku. Ikuti sajalah petunjukku. Mari. Baiklah. Setelah perjalanannya cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari Gunung Gagal, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberikannya kakek itu makan. Ternyata kakek adalah sakti yang baik yang menolong Raden Inu dari Gunung Gagal itu. Coba lihat Raden, ada seseorang di sana. Ah, iya benar. Raden. Coba lihat Raden. Raden, lihat kita masih punya perjalanan. Oh ya, mana? Ini kan, ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Apa sedang mencari Kirana? Janganlah kau memiliki petunjuk yang diberikan guru kita itu. Dia sebenarnya adalah jemaat nenek sihir. Dia memberikan arah yang sangat panjang. Aku yang harus melakukan untuknya. Berjalanlah terus sampai kau menemukan sebuah sungai. Ikutilah aliran sungai itu. Di sana kalian akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih, Kak. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Baiklah. Terlihat seorang kakek sudah berjalan pulang menuju ibunya. Di tengah-tengah perjalanan, dia menemukan seekor keong yang berwarna emas dan dibawalah keong tersebut ke rumahnya untuk dimasak. Dari belajar dan tadi kan tadi saya sudah dapatkan. Apa itu? Ternyata kayak wah besar sekali yang itu. Lebih baik pulang saja ke rumah kemana-pun nanti. Setelah beberapa saat, sampailah kakek di rumahnya dan dikeluarkan keong emas dalam rumah. Kenapa aku ada di sini? Oh iya, tadi ada seorang kakak yang menolongku. Kasihan sekali dia, untuk makan saja dia harus kesusahan. Aku akan masakan untuk dia. Tiba-tiba kakek datang dan terkejut. Siapa kamu sudah cantik? Dan dari mana asalmu? Tenang saja kakek, aku adalah putri dari kerajaan Gandhari yang dikutuk menjadi keong emas oleh saudaraku Galuh Aja. Apa dia melakukannya? Dia iri kepadaku karena aku akan dijodohkan pada Raden ini. Kasian sekali kamu, Nak. Sekali Bunda, kalian tidak tahu satunya macam apa sebelum itu. Tapi namanya proses kalau sudah berburu, apapun bisa lakukan. Sudah sebenarnya kamu boleh tinggal di situ, Nak. Ya terima kasih kek. Baik sekali untuk kamu masak. Chandra dan Kirana dan kakek akhirnya masak bersama. Setelah mengikuti petunjuk arah yang diberikan kakek tersebut, maka saudara Raden Inu dan pengawalnya di desa Dadapan. Mereka menghampiri sebuah gubuk untuk meminta stok cahaya. Misi. Itukah kamu, Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kamu ada di sini? Ceritanya panjang. Siapa kira? Raden Inu, silakan masuk ke rumah. Oh ya kakek, perkenalkan ini adalah yang mulia saya Chandra. Begini Kirana, sudah berhari-hari aku mencarimu. Ayahmu di kerajaan juga sudah menunggu. Dan sekarang mari kita kembali ke kerajaan. Tadi tidak apa-apa, Kira. Pulanglah, tapi kamu dengan keluargamu. Ini saja kak, kakek itu saja dengan kami. Tidak, Raden. Dengan sama saya. Tidak apa-apa, tidak saja. Tenang saja kan, semua keperluan sudah kami siapkan. Terima kasih. Jika demikian, kita tutup kesempatan ini. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng ke rumah kakek untuk memastikan bahwa Chandra Kirana tidak akan bisa bertemu dengan Raden Inu. Namun, mereka sangat kaget karena ternyata Raden Inu telah menemukan Chandra Kirana lebih dahulu dan akhirnya rencana mereka terbuka. Kirana, Kirana, kemana kau? Dobrak di sini. Oh, ini adalah Raden Inu saat penampilan mencurinya. Mengapa kau ada di sini? Apa kalian mengikutimu? Bukan aku pelaku
Jangan kau merasai hidup apa yang menjadi seorang anak berkelanjutan yang dilakukan masih akan menghasilkan tinggalnya istiqlal. Terima kasih Kak atas nasihatnya. Sekarang aku memang benar-benar memilih pilihan yang tepat. Ayo Kirana, langsungkan rencana pernikahan kita. Iya Raden, mari kita langsungkan rencana pernikahan kita. Halo? Pesan moral yang dapat diambil dari cerita keong aslinya adalah kebenaran akan mengalahkan kebatilan atau kejahatan. Tidak boleh iri pada orang lain. Kebaikan hati dan sikap tolong menolong. Kecantikan hati lebih penting dari kecantikan fisik. Kerja keras dan keterunan.